Harusnya fine. Oke, mudah-mudahan saya bisa dan Bro Denny Santoso bisa suaranya cukup bagus dan diskusi kita hari ini bisa benar-benar membantu teman-teman ya. Saya, oke Bro Denny udah masuk. Halo Bro Hendra, apa kabar? Tadi kita ada banyak gangguan teknis, jadi saya mau coba mudah-mudahan kali ini bisa jauh lebih baik sehingga Bro Denny dan saya bisa sama-sama mendengar karena kita sama-sama dengarnya suaranya agak roboh. Nah, kayaknya oke nih. Oke Kayaknya nggak? gambar jauh Suaraku lebih oke tajam nggak? juga. Ya, suaramu jauh lebih oke, Bro. Dan lebih jelas. Tadi agak robot. Iya, iya, Pusing iya. juga palanya. Iya makanya Kayak ini kejedot. juga aku udah pakai mic jadi harusnya sih better ya. Ya, ya, ya. Kemarin dari Jauh lebih kemarin sih better. aku settingannya tetap sama sih. Tetap sama, jadi nggak terlalu berubah sih. Itu. Nah, kita hari Oke. ini mau ngebahas tentang ini, Bro. Prospecting online ya. Kan ini banyak teman-teman yang bingung nih, gimana punya produk, gimana mempromosikan. Buat teman-teman yang memang punya bisnisnya, biasanya jalannya offline dan jarang online. Nah, hari ini nih, Bro Denny akan sharing nih tips-tipsnya gimana nih. Nah, Alright. nah, Bro, gue nanya nih sama lo, kira-kira gimana nih, Bro, untuk kita memulai Oke. online? Apakah langsung kita nyecer di WA atau kita langsung atau gimana nih? Karena gue banyak juga dapat kan ada orang-orang yang nyecer di WA aja gitu loh. Oke, oke. Tadi saya lanjutin dulu sebelumnya yang Sip. tadi bahwa kondisi kayak begini nih memang tiap hari ya hidupku kayak begini gitu. Jadi di depan komputer, Hmm. kemudian online, kemudian anak-anak homeschool gitu kan. Jadi aku sempat bilang ke teman-teman kayak welcome to my life. This is me like every day. Nge-gym di Akhirnya rumah semua semuanya gitu. homeschooling. Iya, akhirnya semua Homeschooling gitu kan, homeschooling ya. now you know it gitu kan. Iya. Homeschooling itu bukan urusan anaknya nanti gimana gimana, tetapi sebagai parent sekarang, lu kuat nggak homeschooling? That's the question. Karena ternyata Hmm. ada orang-orang yang ternyata sampai stres gitu kan, mau kerja anaknya gedor-gedor Betul. pintu dan sebagainya gitu. Dalam konteks ini artinya adalah anak Anda belum disiplin. Ketika Anda kerja, dia Hmm. gedor-gedor pintu, Anda bilang dia nggak nurut. Ya kan, berarti as a parent kita nggak bisa, Hmm. Anda mungkin belum belum apa ya belum mendidik anak Anda untuk disiplin dengan baik gitu. Ya kalau saya begitu Hmm. saya bilang ini mau live, mereka udah tahu nggak bersuara lah, mainnya agak jauh lah, they know the drill gitu. Jadi seru banget Wow. for me. Oke, so buat teman-teman kemarin gini sih, kalau menurut saya pribadi nih, tadi sempat nyebutin tentang nggak bisa bikin seminar dan yang lain-lain gitu kan ya. Kalau for me Hmm. personally Hmm. kayak gini, Hmm. less kompetitor bro, Gitu. less kompetitor. Seru. Buat kompetitor ya. Kompetitor pada sepi semua. Sementara waktu itu saya tetap ada kan, waktu itu tetap ada 30 days challenge. Kemudian kemarin, Hmm. nah ini ceritanya gini nih. Aku Keren, lagi keren. bikin buku nih ceritanya nih, udah mau jadi Tribe ya, Tribe. Hmm. Kemudian tapi masih dummy. Wah, bukunya. Ya, masih dummy. Nah, ketika aku baca-baca ulang, ini materinya advance banget gitu. Jadi akhirnya mikir-mikir lagi, ini buat bikin komunitas terus jadi gede begitu. Sementara orang-orang sekarang ini jualan aja susah. Kayak tadi disebutin pertama Betul. kan, dari offline ke online, boro-boro bikin komunitas online. Ngajak satu orang beli aja setengah mati susahnya kan gitu. Kenyataannya, ya Betul. kan. Nah, akhirnya ini aku masukin kerak lagi deh, nggak jadi dijual, nggak jadi dicetak massal. Aku bikin yang baru Hmm. namanya yang list building mastery kemarin itu. Kalau pernah dengar kan sebulanan terakhir Oke. ini Ya, benar-benar ya. genjot list building mastery. Alasannya simple sih. Ini buku S1, nah ini ngajarin buku TKSD-nya lah, ngajak orang dulu gitu kan. Ya. Karena gini, perbedaan mindset orang ketika offline dan online itu simpel banget. Offline itu simply orang nyari Hmm. produk. Oke, nyari produk, buka ruko, Ya. kemudian apa? Kasih SPG, udah jalan. Traffic Ya. itu datang sendiri. Orang jalan, Hmm. lihat, mampir, beli gitu kan. Jadi nggak ada effort sama sekali untuk memikirkan Hmm. customer ini mikirnya apa ya? Diundang datang tuh mau Hmm. atau enggak ya? Itu nggak ada pikiran kayak gitu. Pokoknya dikasih produk, taruh di pinggir jalan gitu kan, atau di pinggir ruko lah, ini kan etalase toko gitu kan. Orang akan datang. Nah, ketika masuk ke dunia online, ini totally different banget. Nggak bisa kita Hmm. bikin Instagram account terus auto rame, nggak bisa bro, gitu kan, nggak bisa. Eh, nggak ada Ya, yang ya. tahu IG lu apa pula gitu kan. Nah, Betul, betul. maka yang harus dipikirkan, kita harus berbalik 180 derajat. Produk jadi nggak penting. Hmm. Yang menjadi penting adalah lu orang bisa ngumpulin siapa untuk datang ke tempatmu. That's the question. Dan nggak bisa random. Siapa yang datang ya? Iya, Oke. lu bisa Harus spesifik memancing berarti ya. siapa. Kenapa? Harus spesifik berarti ya. Harus spesifik. Kalau kita Spesifik. random Oh, semuanya, ya. wah, message-nya nggak jelas gitu. Nggak jelas
bayangin aja ya, misalkan contoh aja. Saya jualan suplemen nih, misalkan nih, pembakar lemak gitu ya, ini suplemen saya. Misalkan pembakar lemak gitu. Terus saya mau jualan ini ke, dan orang gemuk kan banyak, ya udah jual aja ke semuanya begitu. Nggak bisa segampang itu. Karena apa? Kalau saya jualan ke orang yang misalkan mau persiapan menikah, foto gitu kan, sama saya jualan ke ibu-ibu yang habis melahirkan. Kan beda otak mereka. Yang satu, aman nggak dibuat ASI, buat anakku nih. Yang satu lagi kagak peduli kan gitu. Jadi message-nya harus clear. Kalau saya bilang ini aman untuk ASI, yang belum married nggak mau dia. Oh ini kan buat yang menyusuin nih. Ya kan? Jadi kita nggak bisa menembak semuanya. Sama-sama mau turunin berat badan, tapi kita nggak bisa tembak semuanya. Kita harus spesifik satu. Kalau perlu dibuat 2 produk yang berbeda. Ini khusus untuk ASI, ini untuk general gitu. Bisa kayak gitu. Jadi semakin relevansinya semakin bagus, semakin konversinya semakin bagus. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan sekarang kita beranjak ke dunia online kayak begini, tugas Anda satu, Anda harus keluar dari zona nyaman. Itu udah clear banget. Masih banyak nggak mau live, malu. Aduh, malu dipelihara, men. Nah, kayak gitu itu nggak bisa. Malu nggak bisa bayar utang ya, bro. Malu nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar cicilan, bayar tagihan itu. Kemarin ngobrol sama Bro Yeskiel juga, jangan malu jualan. Mendingan jualan daripada nggak jualan. Daripada bayarin utang atau dikejar-kejar debt collector itu kan. Iya. Saya kurang suka dengan beberapa orang yang mungkin kayak temennya mulai jualan terus dinyinyirin gitu kan. Kasian banget itu. Saat ini semua jualan. Karena kita tidak bisa mengandalkan cuma gaji doang. Kalau dulu banyakkan gaji kan, terima gaji dan sebagainya. Kalau mulai di PHK atau gajinya mulai dipotong begitu kan nggak cukup. Kalau nggak cukup kan memang harus berusaha. Kalau berusaha, cara tercepat cari duit adalah jualan. Mau apa lagi coba? Iya kan? Nah, kalau jualan terus kita dagang. Iya. Kalau kita udah jualan, betul. Kemudian teman kita melihat yang nggak pernah lihat kita jualan, terus atau lu jualan mulu ya sekarang? Ya iyalah, kita sekarang ini survival mode. Jadi lupakan orang-orang kayak begitu. Hidup Anda lebih penting. Menurut saya sih kayak begitu. Yang penting Anda bisa jualan online hari ini. Jadi harus mulai biasa live kayak begini. Kalau posting itu harus ngerti sekarang, nggak ngasal. Kalau dulu kan ngasal. Begitu ngasal diupload nggak laku, ya udahlah, terima gaji. Hari ini kalau kita nggak uploadnya asal nggak laku, lu mau makan apa? Nah, problem terbesar kedua adalah kayak tadi nih, contoh. Ada orang mau ikut kelas saya LBM. Habis itu dia transfer lewat ATM, BRI. Habis itu susah. Jadi nyoba transfer tuh nggak berhasil terus. Padahal kita udah kayak ratusan orang join gitu kan. Gagal terus, udah nyoba 2-3 kali gagal terus. Terus dia message saya kan, dia bilang apa? Mungkin saya belum dijodohkan untuk ikut kelasmu. Saya tanya balik, lu nyerah? Saya bilang, lu nyerah? Kayaknya kena dia. Begitu kena, dia udah kayak, terus mesti gimana lagi nih caranya nih? Bro, lu calon entrepreneur. Menyelesaikan masalah kagak bisa bayar aja lu nggak bisa. Mau jadi entrepreneur apaan? Langsung dia semangat lagi. Kebayang nggak? Jadi hanya nggak bisa bayar aja, itu nyerah, itu kan parah kan sebenarnya kan. It's like kayak, itu mindset banyakan orang. Karena biasa disuapin semua. Itu sih. Nah ini kan, ini yang menariknya adalah, ternyata memang akhir-akhir ini kita diajak untuk kreatif ya. Padahal dulu kan kita diprogram bangun dari jam 9 sampai jam 5, kita pilih pekerjaan yang kita daftar bekerja dengan siapa. Hari ini kita dibalik. Artinya Anda di rumah, Anda harus memprogram diri. Anda harus bikin goal setting, suka nggak suka. Nggak bisa bilang pagi ini gue nggak mau ngapain ya, nggak bisa. Karena itu yang akan jadi permasalahan terbesar ya bro. Iya, sekarang gini, misalkan dibalik gini bro. Itu namanya scripted life gitu ya. Hidup kita udah di-scripted oleh other people. Hidup kita udah disetel. Ya, udah disetel gitu kan oleh other people gitu. Ngikutin hidup itu bisa. Hari ini kita diberikan kebebasan. Nah, pertanyaan saya adalah, kita lihat nih semua teman-teman nih ya, Anda sudah diberikan kebebasan 2 bulan, hasilnya gimana? That's the question. Kalau Anda dikasih kebebasan, literally nggak ada aturan kayak biasanya, nggak 9 to 5, nggak ada bos dan sebagainya. Hasilnya hari ini apa? 2 bulan terakhir. Kebanyakan tambah gendut. Banyakan juga atau rebahan lebih banyak atau nonton ya. Itu. Nah, itu tergantung dari kita kembali ya. Ya. Sorry. Nah, kalau ada ini kan ada juga, sorry bro. Tadi gue mau nambahin yang soal tadi, yang paling cepat adalah cara untuk menghasilkan uang ya. Kan kita ujungnya di ekonomi sekarang. Tadi pagi gue juga ngeliat satu statement yang cukup ngejelet. Kalau Anda income-nya cuma dari gaji, Anda ada dalam masalah. Dan itu benar banget kalau income-nya ada dalam gaji. Kenapa? Karena
kalau kita tahu Anda mesti punya multiple of income. Kalau enggak, ini akan jadi masalah besar. Buat teman-teman hari ini harus benar-benar bersama Bro Denny ini akan dengar bareng bagaimana sih kita menciptakan sumber-sumber income lainnya. Mungkin belum cepat, tapi harus dengar prosesnya. Nah, gue berharap banget kita bareng-bareng nih bisa nih bro dalam waktu berapa menit nih ke depan nih, sekitar 40 menitan ke depan, kita bisa bantu teman-teman untuk dapat idenya dan memecahkan masalah terbesarnya mereka. Nah, yang gue lihat juga nih bro, selalu yang waktu ke menjual adalah mereka pikiran produknya dulu nih bro. Selalu banget orang bilang, gue produk apa ya? Apa gue jualan APD? Apa gue jualan masker? Siapa yang mau beli? Nah, menurut lo gimana bro? Apakah itu mental yang salah atau yang benar? Karena mereka kan melihat tren. Mereka melihat apa yang lagi laku, gitu kan? Oke, jadi ada beberapa hal. Misalnya kita ngomongin tentang masker gitu. Itu memang kita Ya. sudah tahu marketnya ada. Karena marketnya ada, kita jualan masker. That is okay. Problemnya adalah itu short term. The question adalah Tuh. setelah ini selesai, apakah masker akan laku atau enggak? Kalau itu akan menjadi tren baru, it's good. Kalau itu mati, it's bad. Gitu. Kalau misalkan kita jualan, let's say nanti ketika ini selesai semua, misalkan apa ya kemarin, hand sanitizer gitu. Mungkin masker Hand jadi sanitizer. tren gitu kan. Tapi hand sanitizer mungkin nggak terlalu butuh juga. Kalau saya di rumah saya nggak pakai, ngapain ada sabun kan, tinggal sabun aja selesai gitu. Betul. Apalagi nggak kantor, nggak ketemu orang. Jadi pikirkan sekarang Anda boleh ngelakuin short term, tapi kalau Anda mau bangun bisnis, Anda harus mikirin long term. Nah, ngomong-ngomong ketika kita mau bisnis online dan sebagainya, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Kalau Anda berada di era-era tahun 80-an, saya nggak tahu apakah ada teman-teman di sini yang pada era 80-an. Kalau saya lahir di 70-an soalnya. I feel old. Sama, kita berdua sama. Nah, pernah tahu ini kan, mailing, zaman dulu ada bukan mailing list ya, mail. Bukan mailing list, mail. Promotional mail, jadi kita dapat ya. Mail gitu kan. Iya, Nah, promotional mail. Ya, itu sebenarnya adalah list building versi zaman dulu, versi offline. Di mana Anda dimintain ngisi sesuatu begitu, terus dimasukin, habis itu nanti tiap bulan Anda dikirimin mail kan, datang ke rumah. Saya sempat ngalamin deh beberapa, ada majalah, majalah luar negeri gitu kan, selalu kayak subscribe gitu, terus nanti selalu dikirimin macam-macam gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah list building zaman offline. Ya, list building zaman offline. Kalau hari ini, itu udah nggak kayak begitu, karena kalau misalkan ada kayak begitu ya siapa sih yang mau, sekarang rumah saya nggak ada mailnya juga gitu kan, agak ribet gitu. Nah, zaman sekarang tetap kalau Anda mau sustainable, Anda mau bikin bisnis yang nggak naik turun, itu Anda harus memiliki akses database dari customer-nya. Karena bisnis itu, ingat ya, bisnis yang gagal pasti punya produk. Bisnis yang gagal tidak memiliki customer yang cukup. There is a problem. Karena kalau nggak punya produk, namanya bukan bisnis. Iya kan? Yeah. Tapi kalau misalkan bisnisnya gagal, itu pasti punya produk. Yang tidak mereka miliki adalah customer yang cukup. Nah, saat ini, kebanyakan orang, mereka meng-outsource-kan customer. Mereka pakai Instagram. Iya, mereka pakai Instagram, pakai Facebook. Mereka meng-outsource-kan customer. Padahal, kalau mereka bisa, ini ada customer datang nih, kita ajak dan join ke tempat kita, sehingga kita memegang database kita sendiri, ini akan sustainable. Why? Ya kayak saya mulai dari suplemen, suplemen, habis itu jualan properti, habis itu jualan DMID, DM Elite, semua pakai database, tinggal di broadcast, dan tugas saya setiap hari adalah nambah database saya. Gitu. Jadi bayangin database itu kayak kolam kita gitu ya, kolam kita gitu. Ini kan harus diisi terus. Habis itu di sini kita jualan. Gitu. Ya nggak literally nggak hard sell seperti yang Anda bayangkan langsung jualan kayak gimana, enggak. Kita edukasi, bayangin aja kalau Anda ngumpulin orang-orang kayak misalkan saya dulu, ngumpulin orang-orang yang mau turunin berat badan. Terus begitu mereka masuk, kita ajarin cara-cara nurunin berat badan, ini bukunya, ini strateginya, makan pagi, makan siang, makan malam kayak apa. Mereka jelas seneng banget. Mereka nggak bakal komplain kok. Asal itu sesuai. Ya, jadi semua orang itu pasti mencari sesuatu. Kalau Anda suka gadget deh, kayak saya suka gadget begitu. Kalau dikasih konten tiap hari tentang gadget, marah nggak? Ya enggak lah. Saya pengen tahu ada gadget baru apa nih. Saya tahu kayak kemarin malam, Microsoft baru ngeluarin Microsoft Surface Go, Microsoft Book 3. I know, last night, kayak a few hours ago. Ya kan? 3 hari yang lalu, MacBook keluar baru, MacBook Pro 13 inch. Saya tahu perbedaannya 13 semua. inch, Iya, because I love it, gitu kan. Jadi kalau disodorin konten kayak begitu, it's totally okay. Jadi yang pertama, intinya adalah Anda harus nemuin sebuah market. Nah, market di dunia online itu banyak banget. Indonesia ada 170 juta orang online. Jadi kalau Anda mengatakan,
Dan tapi barangku ini yang beli biasanya emak-emak nggak punya online sama sekali gitu. Ya jangan dipikirin, Anda cari yang baru yang online. Jadi jangan mikirin kalau bisnis Anda misalnya, dan bisnis saya bengkel, misalkan contoh aja ya, bukan bengkel jelek maksudnya. Bengkel, saya cuma memikirkan sesuatu yang offline gitu aja ya. Terus ketika online, ini yang beli itu cuma bapak-bapak udah tua di daerah, kemudian nggak ada yang online. Jawaban saya adalah tinggalin bisnis itu kalau Anda masuk ke online. Kalau Anda masuk ke online, ini 170 juta jiwa di Indonesia. Cari segmen dari mereka, dari 170 juta jiwa itu, yang bisa Anda layanin. Ngapain mikirin yang offline? Kita kan mau migrasi nih ceritanya nih. Ya jadi mindset offline itu jangan dibawa. Ada yang bilang, Dan, saya tempat tinggal saya sih bener-bener sepi, nggak ada yang ini. Terus apa hubungannya? Lu bisa online kok. Nggak ada masalah, bro. Ya begitu online, populasinya 170 juta jiwa. Jadi pilih customer dari yang online, jangan milih dari yang offline. Itu yang suka kayak buat saya kayak kok berat banget sih ninggalin yang offline begini. Padahal di online itu marketnya 170 juta jiwa, sementara yang dijualin ini offline paling cuma 10, 20, 10, 20. Iya kan? Sayang banget tuh mindset kan. Itu sih yang buat saya sih. Dan ini yang menarik ya, bahkan dalam bisnis makanan, kemarin gue ngobrol sama Berto. Berto kan dari SB1M ya, bro kenal juga ya. Dia bilang, ternyata member dari SB1M, banyakan akhirnya beralih ke makanan. Dan dia selalu saranin untuk bikin makanan yang kita doyan. Jadi karena dia bikin Tahu Go, dia juga adalah franchise master Tahu Go, dia jualan karena dia suka makan gorengan. Nah, tapi dia udah melihat, jangan masuk ke makanan-makanan yang dimakannya sekali-sekali. Contoh, misalnya kue cubit. Nah, kalau kue cubit itu kan jarang. Makan juga paling setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah, karena marketnya juga hilang. Dan ternyata temannya dia ada, membernya yang memang jual kue cubit dan hilang. Dan benar-benar dia bilang, nggak ada yang beli sama sekali. Bahkan di zaman sekarang pun orang nggak kepikiran kue cubit. Nah, itu kan juga berarti memang harus bilang, memang makanan laku, tapi juga lihat marketnya ya. Berarti yang kita bisa simpulin sekarang, marketnya harus cukup besar, dan demand pengulangnya lebih baik lagi gitu ya. Dan trennya bagus. Jadi kalau misalkan di List Building Mastery, itu ada yang namanya kita research market berdasarkan Google Trend, contohnya kayak gitu aja. Kan kita bisa ngelihat berapa banyak orang nyari terus-terusan tuh. Kalau kayak pohon Natal gitu, paling yang nyari cuma November, Desember. Habis itu udah sepi setahun, habis itu baru laku lagi November, Desember. Kita nggak mau yang kayak begitu. Itu tadi, kue cubit, mungkin laku sekarang gitu kan. Kalau pohon Natal aja masih kayak akhir tahun masih terus gitu. Itu aja saya nggak mau. Mau yang stabil atau yang naik. Kalau ini turun, saya nggak mau. Ya buat apa kita masuk ke marketnya turun terus gitu kan. It's dangerous gitu. Nah, jadi yang pertama adalah gimana caranya Anda semua teman-teman sini nemuin market. Remember one thing ya, saya pengen melatih teman-teman semua untuk bisa melihat peluang. Karena saat saya punya satu teman, dia punya teman lagi kemarin ketika kita main ini, ClickBank bro, ada satu orang, revenue $2 juta. Saya nanya kan, itu omset dari jualan produk apa, marketnya apa, niche-nya apa, penasaran kan. Ternyata dia 40 niche. 40 niche, wow. 40 niche. Jadi kalau dia sudah ngerti caranya, ya dihajar semua tuh nggak ada masalah. Anda masuk market diabetes kayak, ada masuk market fat loss kayak, ada yang mau kredit card kayak, ada yang jualan kayak satellite di rumah sih kayak parabola gitu. Dihajar semua, ClickBank gitu loh, masuk semuanya gitu. Kalau udah ngerti. Nah, tapi di awal please fokus ke satu dulu gitu. Research ada 5. Kita pilih yang paling bagus. 1, kerjain sampai jebol, sampai pecah telur. Kalau ini udah pecah telur, kita bikin ini lebih rame lagi. Kalau ini udah lebih rame, Anda bikin list kedua, list ketiga, list keempat. Jadi Anda punya market kayak gitu. Ya, idenya adalah seperti itu sebenarnya. Oke. Ini kelihatannya suaranya delay nih, bro. Ada yang bilang. Saya sih lihat gambarnya bro aja yang rusak, tapi suaranya oke banget sih. Instagramnya kayaknya. Oh, Instagramnya nggak kuat, karena semua lagi live sepertinya. Lagi banyak live. Jam 8 ini, jamnya orang Indonesia live tuh jam 8 biasanya. Iya. Ini prime time ya. Aku lihat kamu sih lancar sih. Oke. Ya, jadi kalau ada yang mau pasang iklan, sekarang lah waktu yang tepat, karena jam 8 nih, di channelnya rame nih. Oke. Nah, ini yang menarik bro, buat kalau kita ngomongin tadi adalah buat list building ya. Apa yang bisa kita tawarin untuk orang bisa masuk ke database atau mau cobain produk kita? Kan nggak semua produk kayak makanan, nggak mungkin saya kasih sampel dan lain-lain nih. Ini gimana? Menurut lo gimana bro? Jadi gini, orang tidak akan join ke listmu karena produk. Never. Karena kalau orang nyari produk, kalau orang sudah nyari produk, dia akan datang ke marketplace beli produk. Jadi
nggak ada namanya, bro join ke listku ya, ntar gue ajarin Trapilio gitu. Like kayak apa sih lu mau jualan ya? Nggak mau gitu. Orang akan langsung kayak lu mau jualan ya gitu. Jadi nggak mau. Remember, untuk membuat orang mau join ke tempat kita, satu kata kunci, curiosity. Jadi kalau langsung sodorin produk itu nggak ada artinya gitu, karena orang nggak nyari produk, orang nyari something else. Nah, curiosity itu yang membuat orang tuh penasaran untuk dia take action. Ingat ya, kalau kita misalkan nonton something terus digantung gitu kan kayak gemes banget tuh. Kalau misalkan bisa di play langsung kan langsung di play aja. Contoh paling kuat banget, siapa di sini yang nonton drakor 2 bulan terakhir? Kagak bisa berhenti, bro. Nah, iya, Ya, karena setiap ending episode dibuat curiosity sama dia. Jadi itu akan connect, open loop lah, kita nyebutnya bahasa NLP-nya kan open loop kan. Jadi open loop ya. Kayak kemarin aku nonton ini nih, bukan nonton sih, melihat Forbes, majalah Forbes. Itu nulisnya lucu banget. Masukkan email Anda untuk mengetahui kenapa kamu belum jadi bilioner. Wow. Jadi kan buat kita kayak penasaran ya. Iya, cliffhanger dia bilang nih. Nah, kayak gitu. Jadi what's the curiosity? Kalau cuma join sekarang untuk mendapatkan diskon, ya bisa sih. Tapi curiosity-nya itu kurang kuat. Ditawarin diskon, kalau orang sudah mau beli, itu nggak ada masalah. Itu yang dilakukan oleh marketplace. Anda lihat, Tokopedia misalkan. Bebas ongkir hanya di Tokopedia, download aplikasinya. Sesimpel itu, oke? Ya, orang mau, karena orang mau beli lewat Tokopedia, jadi dapat bebas ongkir udah oke, nggak ada masalah. Karena intensinya udah mau beli. Tapi kan kita bukan marketplace, kita kan something else. Nah, kayak di list building, kayak misalkan di tempat saya, di list building mastery gitu. Waktu pertama kali, kita ngajaknya adalah, kita mau ngajarin something yang bisa membuat kamu mendapatkan passive income lah, whatever, kayak gitu, side hustle dan sebagainya. Caranya simple, saya kasih tahu, join now. Orang udah join langsung. Jadi kata kuncinya satu cuman, curiosity. Apakah headline-nya untuk ngajak masuk ada curiosity atau enggak? Semakin powerful curiosity-nya, semakin orang akan mau download aplikasi Trapilio, di saya ya aplikasinya, kemudian sampai daftar. As long as curiosity-nya kuat. Nah, kalau saya lihat beberapa teman yang bilang kayak, Dan, orang disuruh download nggak mau. Begitu saya cek ya, curiosity-nya nggak ada. Literally, ayo join komunitas saya untuk belajar. Siapa yang mau, bro? Udah zaman disuruh belajar. Orang nggak suka belajar kok. Orang mau belajar tuh karena memenuhi curiosity-nya, maka dia membaca. Bukan karena mau membaca, tapi karena memenuhi curiosity-nya. That's the key. Ya ada rasa penasaran ya. Berarti kayak kita minta nomor telepon seseorang gitu ya, yang kita naksir ya. Persis kan ada curiosity-nya, makanya kita minta kan, atau ini. Oke, menarik banget. Nah, bro, ini kalau ngomongin curiosity kan kita ngomongin tentang psikologi supaya orang curious. Lo bisa share gak, bro, tips-tipsnya apa sih yang sederhana? Ini kan the basic step untuk dapetin orang punya atensi. Satu apa? Yes. Simply gini, yang pertama adalah mimpi mereka apa sih? Mimpi mereka apa sih? Ini dari audiensnya, mimpi marketnya. Mimpi marketnya apa gitu? Atau mimpinya kita? Oh, mimpi marketnya. Bukan mimpi kita, mimpi marketnya. Ya, mimpi marketnya. Jadi, mimpi marketnya misalkan, katakanlah kayak gini deh. Katakanlah kayak turunin berat badan deh, yang saya paling familiar ya, turunin berat badan gitu. That's mimpinya, kayak turun 10 kilo. That's the dream. Gitu. Nah, kemudian curiosity-nya, tahukah Anda bahwa ternyata treadmill itu tidak bisa menurunkan berat badan? Buktinya, banyak orang di gym treadmill nggak ada yang kurus. Orang kan kayak, bener juga ya. Tahu nggak olahraga yang paling cepat menurunkan berat badan? Dan jawabannya bukan treadmill. Masukkan emailmu di sini untuk saya kasih tahu caranya. Udah kayak. Nah, itu curiosity ya. Udah kayak hooknya, udah kayak, iya ya, gua udah treadmill juga nggak turun-turun. Kan nancep banget tuh. Saya contoh dari treadmill tadi, bro. Tadi kan lo ngomongin tentang berat badan nih dengan treadmill. Apakah harus lebih spesifik lagi? Misalnya temukan 3 latihan yang membuat Anda berat badan bisa kurang dengan 2 atau 4 kilo gitu dalam waktu 1 bulan. Apakah bisa lebih spesifik gitu? Itu bisa nggak kalau begitu? Itu bisa aja. Buat aku dites. Itu kan cuma angle. Angle tinggal ya. Dites. Iya, angle doang, tinggal dites aja. Mau pakai 3 tips untuk menurunkan berat badan. That's okay. Kemarin aku pernah pakai misalkan gini. Banyak orang berpikir bahwa upload foto di Instagram itu cara paling cepat untuk jualan, tapi nggak laku kan? Gitu. Itu kan kayak orang udah kayak, ya gue udah upload gak laku juga gitu. Udah jelek banget. Jadi mereka penasaran. Oh ternyata gue lakuin ini salah ya. Terus apa yang benar gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan bisa ya, tunjukkan apa yang mereka lakukan sekarang ini salah. Makanya mereka belum mendapatkan hasil.
Kayak tadi waktu kita di awal ngomong nih, contohnya gini, kita biasa hidup scripted banget, lu diatur bosmu, masuk jam 9, pulang jam 5, jam 6, ngerjain apa aja dikasih tugas. Hari ini, lu dibebasin semuanya, semua lu atur sendiri tanpa role. Hasilnya gimana? Nah itu kan kayak, Hasilnya gimana? Udah langsung jadi bertanya sama diri sendiri lagi ya, seperti yes. apa? Nah, habis itu kita bisa kasih, misalkan itu kayak pembuka, habis itu bisa kita kasih, misalkan, mau tahu caranya untuk bekerja dari rumah saja, plus side hustle, dan mendapatkan income tambahan 2 juta, 3 juta rupiah dalam waktu seminggu ke depan. Nah, kayak gitu. Kan langsung kayak, emang bisa. Karena dia udah seminggu, 2 minggu ini gak ada hasilnya gitu kan. Begitu diumpan kayak begitu, itu udah langsung kayak, emang bisa. Gimana sih caranya? Gitu. Undang webinar, undang apa, gitu. Bisa. Jadi curiosity sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, kalau mau jualan online, jangan garing ceritanya, curiosity dibangun. Nah, apakah kita harus bangun personanya juga, bro? Jadi ketika kita tadi bilang di market, kita harus membangun bahwa kita expert di marketnya itu. Oh, enggak. Apakah selalu kita harus bangun persona? Nggak harus. Personal branding, yes. As an expert, no. Karena kita bisa not really need ya. Not really need as an expert ya. Tapi jadi our personal branding ya. Seorang yang antusias, seorang yang berminat, seorang yang memang suka topik itu ya. Misalnya suka game lah. Atau suka tadi tentang ngobrolin teknik-teknik weight loss, mana yang works, mana yang enggak. Jadi reviewer pun oke gitu ya. Jadi I see. Kayak Oprah lah. Oprah kan bukan expert apa-apa. Maksudnya dia expert at interviewing people kan. Yang expert yang diundang. Jadi approach-nya kayak gitu. Gitu sih. Jadi step-nya clear ya tadi ya. Yang pertama adalah Anda harus nentuin dulu marketnya apa. Itu harus clear dulu. Market itu harus mau. Ya, market itu harus willing and able to buy. Kadang-kadang market kita nggak cuman willing doang, mau beli, tapi nggak ada duitnya. Misalkan kita mentarget, kenapa saya lihat banyak orang banget yang kayak target saya adalah mahasiswa. Mahasiswa is okay, and it's not for me. Karena kagak ada duitnya, bro. Tahu sendiri lah. Ya kan? As an agency yourself, UKM sama corporate yang mana? Ya kan? Ya kayak gitu lah. Intinya kayak gitu lah. So you have to know bahwa market itu harus willing and able to buy. Oke, ini ada pertanyaan. Itu maksudnya curiosity, Mas, bukan creativity ya? Iya, bikin orang penasaran. Iya. Netizen yang udah ngejawab juga di live kali ini. Curiosity, rasa ingin tahu ya, itu. Nah, ini bro, kita ngobrol. Setelah tadi kita udah membangun, berarti kita dapat database ya. Bagaimana membangun engagement ya, membangun rasa untuk supaya orang bisa terus menarik dengan topik-topik yang kita bawakan. Bagaimana kita menciptakan kesinambungan. Sama kayak ketika kita dapat nomor telepon dari seseorang yang kita suka, kita pengen kan tetap memberikan value. Seperti apa tuh, bro? Oke, jadi gimana gini. Prosesnya? Yang pertama, market tadi udah clear. Yang kedua, kita memberikan sesuatu as a curiosity untuk mereka join ke tempat kita atau ke komunitas kita. Nah, di dalam komunitas kita, caranya simple banget. Mimpinya harus clear. Jadi mereka masuk itu clear, mimpinya mau apa? Mau turun berat badan kayak, mau nambah duit kayak, mau belajar financial kayak, mau belajar parenting, itu mesti clear. Mimpinya, mau anaknya nurut kayak, mau anaknya bisa homeschooling, itu mesti clear dulu mimpinya, ya satu. Yang kedua adalah, what is their challenge? Apa sih tantangan mereka untuk mencapai mimpi itu? Kok sampai sekarang belum nyampe? Kalau mau turun 10 kilo, apa sih tantangan mereka? Kok belum nyampe itu 10 kilo? Gitu. Kalau mau dapetin income online, 10 juta, 20 juta online misalkan. Kok belum nyampe? Kok cuma laku 1, 2? Nah, itu dibahas. Jadi, what is the challenge? Tantangannya, itu dibahas di dalam topik engagement-nya. Nah, kemudian yang menarik adalah, Anda harus mengirimkan email, karena orang itu nggak gampang disuruh engagement aja. Karena, yang saya temuin ya, nanya itu malu dianggap goblok gitu lah, kalau nanya. Iya. Itu di dalam pikiran sendiri loh ya. Nggak ada yang bilang loh. Cuma kalau nanya kok kayaknya goblok gitu. Karena yang lain nanyanya keren-keren. Begitu orang melihat pertanyaannya lebih keren, pertanyaan orang lain lebih keren, dia merasa pertanyaannya terlalu basic, dia nggak mau engage. Nah, maka tugas Anda adalah 2 hal. Kita tidak bisa mengharapkan orang masuk ke party, datang ke party kita, terus tahu-tahu Anda masukin ke party, terus ya udah, biarin aja. Nggak bisa kayak begitu. Anda harus membimbing mereka, ngenalin ke orang-orang misalnya. Kemudian, what is the step yang mereka harus lakukan? Misalnya, ini loh cara diet tuh kayak gini, makan pagi ini, makan siang ini, makan malam ini. Kalau lagi ke mall, milih makanannya kayak begini. Kalau lagi olahraga, urutannya kayak begini, olahraga yang membakar lemak. Sehingga mereka memiliki framework yang sama. Kayak di onboarding lah ya ceritanya ya.
Ya. Istilahnya dikasih framework yang sama, sehingga nanti ketika diskusi, at least pertanyaannya itu seputar yang mirip-mirip. Sehingga nggak totally kayak off banget, kayak misalkan join di list building mastery dan nanya, bro diajarin nggak nanti caranya pakai komputer? Ada yang nanya kayak begitu. Aku bilang nggak usah join dulu kalau begitu. Nggak bisa, kita ngajarin main komputer. Iya, beda Jadi banget, ada yang nanya, betul. bro ini ada yang cukup menarik nih. Kalau curiosity untuk makanan manis atau dessert apa contohnya? This is the wrong question. Bukan bilang bodoh ya. No. Wrong question. Maksudnya apa? Anda masih pakai mindset offline. Offline tuh mikirnya produk. Online tuh mikirnya market. Nah, siapa marketnya? Misalnya ya, marketnya adalah let's say ibu-ibu gitu. Curiosity apa yang dicari ibu-ibu supaya join ke komunitas Anda? There's the question, bukan makanan manis atau dessert. Oke. Kemarin ada yang tanya juga gini, contohnya. Dan barangku adalah, bisnisku adalah fashion. Mau bikin curiosity, mau bikin konten apaan fashion? Masa dikasih promo barang ini diskon, promo barang ini diskon? Orang nggak mau engage. Ya memang orang nggak mau engage. That is the problem. Sekarang gini, paling gampang banget. Anda datang ke toko buku, lihat majalah fashion. Ada nggak? Pasti banyak lah. Ada Elle, ada apa lagi sih? Ada Pasar bukan ya? I don't know, majalah-majalah cewek itu kan banyak banget tuh. Banyak. Ada Clara, ada Femina, ada Cosmo. macam-macam deh. Ya, Cosmo ya. Cosmo kayak gitu kan. Remember one thing, bahwa mereka rela untuk membayar untuk mendapatkan majalah. Artinya apa? Mereka mau dapetin konten aja bayar mau kok. Anda nggak bisa bilang kan, di internet gratis kok, di YouTube gratis kok. No, they still wanna buy itu majalah. Kalau nggak, majalah semua udah tutup tuh. Kenyataannya, Men's Health aja ada majalah, ada di online-nya juga kan. Jadi, don't worry, orang masih mau pay kok untuk majalah, nggak ada masalah. Nah, tugas Anda adalah kalau misalkan, oke, fashion saya, target saya adalah cewek-cewek muda. Oh, ya udah, berarti Anda harus bikin email konten sesuai dengan majalah yang mereka suka. Misalkan majalahnya gadis, majalahnya apa tadi, Clara lah, whatever kayak gitu. Nah, jadi konten emailnya itu juga tidak melulu tentang promo produk, tapi bisa aja tentang horoskop, Tips cewek berpakaian, PDKT gimana. ya, Gitu-gitu, tips pasangan, ya. Tips pasangan, nah kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi mereka mau bayar untuk dapetin majalah, konten, ketika disuruh masuk ke tempat Anda gratis, disodorin yang mirip, gratis lagi gitu kan, ya kenapa enggak? Tapi habis itu Anda boleh, di bawahnya Anda kasih, makanan, camilan manis, kayak apa, it's okay, di tiap email di bawahnya ada bannernya, di sana-sini, nggak ada masalah sama sekali. It's okay, at least di tangan Anda tuh customer. Siapa tahu ternyata ketika ada promo makanan manis, ternyata nggak terlalu laku. Tapi ternyata ketika ada promo barang kedua nih, ternyata booming setengah mati. Wah, Anda langsung jackpot tuh, karena ada di tangan Anda tuh. Market yang seperti apa yang menurut Denny presentase closing-nya tinggi, nggak kebanyakan PHP? Biasanya ada sih. Yang kenal Anda. Yang sudah sadar sama produk. Yes. Kalau mereka sudah, Dan, aku mau join dong LBM, yang List Building Mastery gitu. Biasanya mereka nggak PHP. Biasanya gitu. Jadi kenal, trust and kenal, itu kuncinya di situ. Nah, caranya trust dan kenal itu gimana? Kita berhubungan terus, itu caranya. That's why ketika ngebangun list, Anda ngirim email atau broadcast atau apapun itu. Broadcast maksudnya push notifikasi, itu kan berhubungan kan. Kalau berhubungan kayak begitu, itu akan menaikkan trust sehingga PHP-nya berkurang. Gitu caranya. Dan itu mungkin seperti yang Ko Denny lakuin hari ini adalah sharing bersama saya, melakukan ini, dan teman-teman pada datang. Ini dia lagi melakukan awareness, memperkuat kehadiran dan eksistensinya, sehingga orang tahu bahwa ini Denny Santoso, ini yang Denny akan berikan message-nya ini, dan dia ahli di dalam bidang ini. Jadi ketika tadi udah kita lihat ada teman-teman yang udah langsung tertarik, bilang mau tanya masih bisa nggak LBM? Nanti kita coba tanya sama Pak Denny ya, apakah masih open kelas LBM-nya, dan pastinya juga teman-teman, kalau produk tadi saya juga bisa lihat bahwa ternyata adalah manfaatnya, dan juga misalnya tadi manis-manis, gue kepikiran malah seperti ini, mau cari manisan yang rendah kalori atau tidak menambah berat badan, Anda bisa cari dengan manisan dari yang saya gitu. Jadi ya dia bisa cari tips-tipsnya. Dan fashion juga sama tuh. Fashion tuh kalau misalnya kita bilang bagaimana padu padan warna supaya peraturan di dalam warna supaya Anda tidak nabrak warnanya. Nah, itu bisa banget sebagai added value ya, Bro ya. Itu. Yes. Ya. Nah, ini menarik nih. Ko Denny, saya punya bisnis apotek, bagaimana bangun list building? Kira-kira bagaimana strateginya nih? Balik lagi kayak produk ya, Bro, itu ya. Gini.
Problem dengan apotek itu adalah mereka punya terlalu banyak Banyak produk. kayak Ya. general store gitu, kayak Palu Gada sebenarnya. Lu mau obat Kayak apa gua Indomaretnya punya. ya. Yes. Jadi it's always the same thing. Anda harus tahu marketnya. Jadi misalkan gini, kalau saya jualan suplemen fitness, kemudian kemarin saya jualan suplemen fitness itu ada 100 produk, SKU-nya itu ada 100. Kalau jenis produknya mungkin kita ada kayak sekitar 40-an kali as a different product. Nah bayangin ya, saya nggak akan mungkin bisa bikin list building dari orang-orang yang seluruh customer saya, itu nggak bisa kayak begitu. Saya harus membuat satu untuk naikin berat badan, bikin satu untuk nurunin berat badan, clear kayak begitu. Jadi goal-nya itu mimpi mereka, bukan produknya. Maka kalau apotek kayak begini, list building-nya Anda harus nyari. Kira-kira barang apa yang customer ini butuh bolak-balik. Misalnya nih, Anda bikin komunitas list building khusus diabetes. Anda bisa jualan obat diabetes di situ. Tapi Anda juga bisa jualan cateringnya misalkan cateringnya yang low sugar, kayak gitu, low calorie or whatever. Jadi nggak bisa berdasarkan produk. Anda bisa berdasarkan customer. Habis itu satu customer produknya bisa banyak. Jadi diabetes saja ada banyak macam. Ada misalkan sampai ke insulinnya kayak macam-macam gitu. Problem orang diabetes apa aja sih? Nah, itu contoh. Atau misalkan yang stroke atau misalkan yang apa gitu. Nggak bisa kalau misalkan based on apotek saya kayak begitu, nggak bisa. Itu model offline. Online nggak bisa kayak begitu. Unless Anda habis itu bikin ini, ada sih caranya kalau online sih, yang dilakuin Halodoc habis itu. Halodoc, baru mau ngomong gua. Baru mau ngomong ke sana. So it's impossible, bukan impossible. It's tough for us ya, agak sulit buat kita untuk niru ke sana. Karena mereka udah kayak install aplikasi ke seluruh massal banget, jadi langsung bikin database itu massive banget. Remember, Tokopedia itu list building juga. Kita disuruh install aplikasi itu list building. Halodoc, Traveloka, OVO, Dana, Anda disuruh install. Itu list building semua, tiap hari. Udah donasi belum, kayak gitu-gitu kan. It's list building, mereka broadcasting terus. Every single day. Nah, ini ada yang menarik nih, bro. Yes? Itu ada pertanyaan tuh. Tadi bagaimana dari, bentar ya, Kenny Dwi Putra. Selama ini industri asuransi, jualannya offline ya. Prospek one on one, apakah memungkinkan untuk go online? Karena stigma masyarakat terhadap asuransi masih sangat negatif. Nah, ini mungkin bisa dijawab. Tadi saya udah nemu nih jawabannya ya. Jangan produk asuransinya. Goalnya apa? Itu ya, Bro. Jadi saya akan memulai dari sini. Bandingin dua orang nih ya, si A dan si B. Oke. Si A ini sudah beli asuransi, sudah punya asuransi. Si B ini nggak punya dan nggak beli. Oke. Yang perlu Anda tahu adalah apa beda knowledge dan mindset kedua orang ini. What is the different mindsetnya? Sehingga kalau Anda bisa mengekstrak mindset dan knowledge dari si A, Anda ambil isi otaknya khusus yang tentang insurance, dan ini Anda masukin ke B, ini si B ini harus convert dan harus beli asuransi. Mindset apa yang mereka butuhkan? Pengetahuan apa yang mereka butuhkan? There is a question. Nah, contoh misalkan insurance, kalau mereka ngerti financial planning, misalnya ini contoh aja ya, kalau mereka ngerti financial planning, mereka pasti beli insurance. Ya udah kalau gitu, list building Anda ngajarin financial planning, selesai. Karena kalau mereka ngerti, mereka beli sendiri kok. Jadi nggak harus dipromoin. Iya, betul. Ya kan? Jadi ngapain Dan kita itu angle-angle yang dipakai ya, Bro. Angle-angle dipakai asuransi sekarang ini adalah financial planning. Bagaimana hari tua ketika kita sudah tidak produktif, dan akhirnya kita bisa tetap asuransi dari returnnya dan lain-lainnya bisa memberikan ya istilahnya perlindungan kesehatan ataupun jiwa dan lain-lain ya. Itu juga. Iya, justru itu kan. Itu Terus kalau Anda agent insurance, nggak harus kok jualan insurance sebenarnya. Ini kalau di mata saya ya, nggak harus jualan insurance atau recruiting. Anda bisa aja jualan course ngajarin prospecting insurance pakai Facebook atau Instagram ads. Jadi tetap di industrinya, tapi Anda ngajarin agent lain jadinya. Why not? Marketnya jadi menarik gede tuh. Ya kan, jadi supaya kita mikirnya berbeda gitu. Oke, ini ada lagi nih, Bro. Koko, saya punya bisnis real estate. Bagaimana cara yang ampuh promosi di sosmed? Wah, ini kok jadi malah promosi di sosmed ya, Pak? Ini beda. Tapi balik lagi sama siapa target market Anda sih? Apakah orang baru married butuh rumah baru atau investor? That's always the question. Siapa marketnya? Dan apakah mereka lebih suka kata real estate atau mereka lebih suka kata properti? Nah, ini di list building master diajarin tuh.
Apparently orang nyari kata properti lebih tinggi daripada real estate. Ya. Bahasa sangat Iya, apa ya? Sangat penting ya, Bro ya. Supaya bicara dengan gampang ya. iya, supaya Contoh kalau Anda supaya kan kita nyambung. betul, hal sederhana kayak waktu saya ke Malang ngomong sedikit bahasa Jawa, oh mereka seneng tuh. Harga juga bisa digoyang dikit tuh, kayak gitu-gitu ya. Ngaruh tuh. Ngaruh, ngaruh, ngaruh. Iya. Oke. Ini ini pertanyaannya luar biasa nih. Kode ini waktunya sampai jam berapa? Kita cuma punya 15 menit nih, teman-teman. Karena Bro Denny sangat sibuk nih. Bentar ya. Apakah harus ada personal branding di komunitas kita kok? Dan apakah itu bisa meningkatkan penjualan? Itu. Jawabannya yes and yes. Yes. Yes dan yes. Oke. Kak, pendistribusian bahan dan penjualan untuk terjun usaha apa yang harus kita buat? Harus kita kuatkan terlebih dahulu. Kak, pendistribusian bahan dan penjualan untuk pertama kali terjun usaha, apa yang harus kita kuatkan terlebih dahulu? Kayaknya tadi udah terjawab ya. Kayaknya dia mau jualan, udah nyiapin beli bahannya dulu, bro. Malah bukan nyari marketnya nih, jadi bahaya nih menurut saya. Iya, Nyetoknya kalau bisa distribusi sih ya, nanti kalau distribusi di benchmark aja. Kalau nyari distribusi, kalau buat saya adalah marketnya siapa dan mereka biasa beli barang sejenis di mana. Anda masuk ke situ. Tuh, Kalau jadi orang jawab beli beras tuh, misalkan, tuh. ya kan? Kalau orang beli beras itu di Alfamart, Indomart, Anda jualan online ya agak tough. Ya. Iya kan? Siapa yang jualan beras online? Kecuali Anda punya beras organik khusus apa gitu kan. Terus habis itu Anda bikin komunitas diabetes tadi yang butuh beras organik yang gulanya lebih rendah. Nah, itu bisa. Itu online bisa. Nah, ini ada lagi nih, bro. Kok gimana cara kita buat list building untuk bisnis pertama kita yang notabene hanya teman dan keluarga saja yang mungkin baru kenal sama produk kita. Jadi memang masih kecil banget lingkupnya nih, bro. Nggak ada masalah. List building mastery itu kemarin, barusan hari ini, ada lagi. Kita mulai banyak orang pecah telur soalnya. Kita mulai ada yang kayak, finally jualan gitu kan. Nah, yang pertama adalah list building itu mau dibangun untuk gede banget. Ya, mungkin 100 orang pertama it's okay. Sebulan 100 orang itu it's okay kok. Kemudian jadi ekspektasinya jangan gede-gede banget ya. 100 orang it's okay. Bulan kedua naik 200, bulan ketiga naik 500, habis itu 1000 gitu. Yang pasti Anda nggak bakal punya kalau nanti ini naik terus. Nggak punya teman. Maksudnya list building itu target market kita, bukan teman kita. Lupakan. Kalau kita cuma jualan ke teman dan keluarga aja, omset Anda nggak akan gede. Ya kan? Karena teman sama keluarga paling jumlahnya berapa sih? 20. Nggak sampai paling yang deket sama kita. Ya. Terus kalau Anda mulai ngeprospekin teman-teman SD zaman dulu, itu buang waktu. Mereka kan mikir kayak, ada mau nawarin MLM ya? Kok tahu-tahu ngontak, 20 tahun nggak ketemu. Ngapain gitu, pusing amat kayak begitu. Kenapa nggak langsung hajar aja orang yang suka apa? Pakai Instagram Ads, pakai Facebook Ads, pakai YouTube Ads. Targetingnya udah clear kok, Anda mau ngontakin teman lama. Buat apa? Juga udah nggak dekat sama Anda. Anda ngontak juga dicurigain. Dan lebih enak sebenarnya kalau kita menjual kepada orang-orang yang kita nggak kenal, karena mereka udah cari problemnya. Mereka kan sebenarnya semua orang ini punya problem. Hari ini kita semua punya problem. Problemnya adalah work from home. Kita nggak bisa dapat income. Nah, kalau kita cari gimana cara dapat income selama work from home, itu aja udah menjawab. Jadi kalau gue lihat nih memang bro, teman-teman juga harus tahu gitu bahwa memang kita harus fokus ke problemnya, solving the problem, bukan ngasih obatnya. Dan itu yang gue temuin tuh, tiap kali gue ngomongin obat, orang nggak tertarik. Apalagi ngomongin obat sama yang kita kenal. Dia bilang, lo so tahu. Biasanya begitu ya, bro. Yes. Ya, saudara dan teman-teman dan teman SD ya. Oke, siap. Oke. Nah, bro, untuk teman-teman setelah tadi dia melewati challenge, obstacles, kemudian goalnya adalah mereka kemudian mengekstrak mindset, gue tadi udah, time-nya, jualan. Mereka akan nyari produknya sendiri kok, habis itu. Mereka akan nanya kok. Terus caranya nurunin berat badan biar lebih cepat gimana? Mereka pasti nanya, gitu. Mereka dikasih pieces-pieces kayak begitu, ngerti, mereka akan nyari kok. Mereka akan beli habis itu. Kalau nggak, tinggal di-push aja. Buat Anda yang mau lebih lengkap, buat Anda yang mau lebih cepat, buat Anda yang mau dapat semuanya, ini ada produknya, ada paketnya, ada apanya. Kayak gitu. Langsung jualan. Nggak ada masalah. Oke. Ini pertanyaannya sangat banyak nih. Saya ngelihat nih pertanyaan terus narik nih. Nah, menurut saya gini deh, teman-teman ya. Saya coba juga bantu Bro Denny. Karena hari ini kita berdua tidak bisa bicara terlalu detail, apalagi teknis. Karena kalau ngomongin produk, Anda semua punya produk yang memang Anda pikir the best. Tapi balik lagi coba validasi, apakah memang produk ini punya market atau enggak. Seperti yang tadi dibilang di pertama. Kedua, apakah produknya cukup panjang, punya umurnya banyak yang mau beli. Jadi kalau setelah corona pun masih mau beli, gitu kan. Dan ketiga ya tadi
coba diperhatikan apakah memang Anda mau belajar cuma jualan tekniknya atau mau belajar strategi jangka panjang. Nah, yang tadi ya untuk saya ngelihat Bro Denny bisa nggak mungkin menjawab satu persatu teknis. Bukan dia nggak bisa. Saya bilang bukan nggak bisa, tapi Anda harus pelajarin bahwa yang hari ini kita mau buka tuh adalah frame of mindset teman-teman. Dari yang tadinya mungkin di kantor yang sering disuruh sama sama bos atau sama atasan, hari ini Anda harus berkreasi. Anda harus menemukan alurnya, proses belajarnya. Saya aja masih belajar, jadi percaya nggak percaya nih, saya poinnya banyak banget tuh, ya. Proses alur ini saya pelajari kembali gitu. Jadi setiap pembicara saya ini juga bukan bukannya saya cuma panggil mereka untuk interview, tapi Anda pelajari apa sih yang proses belajarnya, framework yang mereka mau bangun, sehingga nanti ketika Anda jualan produk apa aja, strateginya sama gitu. Karena memang list building luar biasa gitu. Saya juga hidup dari list building, bro. Jadi pertama kali saya make money online di 2005 itu dari list building. As simple as that. Bahkan tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, hanya ada email marketing. Dan itu pun gila banget ya. Maksudnya Anda bayangin, Anda bisa nggak menjualnya dengan email? Nah, ini yang Bro Denny punya sekarang sudah dibantu dengan sosial media. Jauh lebih enak, jauh lebih enak. Membangun awareness, membangun kedekatan, kesadaran tuh keren banget. Nah, memang saya yakin bahwa teman-teman pengen dapetin yang terbaik. Kalau saya percaya juga Bro Denny ini udah punya program. Tadi Bro Denny bilang ini ada kelas utamanya ya bro, kelas primary-nya, dasarnya, fondasinya supaya kuat. Nah kalau tanpa fondasi ini Anda akan selalu bertanya nih, produk mana yang laku, produk mana yang bisa jualan, gimana cara membangun list terus-menerus. Akhirnya kita jadi sama lagi kan, di-feed lagi, disuapin, oh kata Ko Denny begini. Oh ternyata saya ntar ada lagi, saya tanya Ko Denny lagi. Masa kita begitu terus? Nah itu sayang sekali gitu. Kalau menurut saya Anda yang harus lakukan adalah, oh dulu tuh frameworknya yang works tuh ini, yang gak berjalan tuh ini. Nah makanya Ko Denny punya kelas. Nah saya saranin buat teman-teman join kelasnya Ko Denny. Masih buka nggak ya bro? Ini ya? Masih. Atau ada next batch ya? Masih ada ya? Masih ada ya? Nextnya yang terdekat kapan bro? Langsung aja, bisa kok, masih bisa kok. Masih bisa ya? Oke, sebentar ya. Saya coba lihat, masih ada linknya nggak ya? Tadi saya ada linknya nih, coba ya. Buat teman-teman yang ingin tahu, ini saya ada bareng sama Ko Denny tadi dikasih special link. Jadi kalau mau masuk silahkan lihat. Karena di sini akan dapetin tadi tuh. Apa aja bro yang mereka akan belajarin nih bro? Dari fondasi, boleh di-share kali ya bro? Oke, jadi kontennya, yang pasti kontennya gini. Ada 5 chapter di dalam situ. Yang pertama adalah foundation-nya, di mana Anda akan belajar nentuin marketnya dulu. Kemudian research market. Banyak orang bilang kayak, aku mau mencari peluang nih. Ketika saya tanya, caramu nyari peluang gimana? Macet dia, nggak tahu caranya nyari peluang. Nah, di situ saya ngajarin 8 step untuk nyari peluang itu kayak gimana caranya. Kemudian kita mendesain customer-nya, siapa customer-nya, mimpi mereka apa, itu detail banget. Dan kita melakukan product research setelah ketemu customer-nya dulu. Jadi customer dulu, baru kita product research. Karena produk itu gampang banget, asal customer-nya jelas. Nah, yang kedua adalah kita mulai membuat tadi curiosity-nya. Kita sebut dengan lead magnet. Curiosity kayak apa sih yang bisa kita tawarkan ke mereka, sehingga mereka tuh bisa join ke tempat kita. Bahkan kalau misalkan Anda punya bisnis offline, F&B misalnya, Anda bisa kasih lead magnetnya tadi, misalnya free minuman semeja, semua saya minta nomor HP-nya dulu misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mulai ngomongin konten marketing. Jadi konten marketing mulai dari email, konten, kalau mau join emailnya apa, kemudian kalau memprospek mereka supaya beli itu emailnya seperti apa. Nah, itu didesain semuanya. Termasuk nyari konten itu di mana sebenarnya. Saya kok kehabisan konten sih. Kemarin ada yang nanya begitu. Dan nyari konten, saya mau bangun personal branding, tapi nyari konten saya kehabisan konten. Oke. Contoh paling gampang banget. Itu frameworknya banyak banget. Kita bisa pakai Basumo, kita bisa pakai apa tuh Ask My Public ya. Ask My Public, ya. Ask My Public ya. Ask My Public kan kalau nggak salah. Itu. Saya ada di browser. Ya, apa-apa. I Ask My Public. Ya, kalau misalkan teman-teman pakai Instagram dan followersnya cukup banyak, Anda bisa mulai posting ask me anything about apa gitu misalkan. Atau waktu saya nulis buku ini, saya nanya ke mereka, apa tantangan terbesarmu membangun komunitas? Mereka nanya, oh gimana cara ngundangnya, gimana cara engage-nya semuanya. Pertanyaannya muncul banyak banget, ada kayak puluhan question. Nah itu bikin konten dari situ, satu-satu tuh buat konten satu-satu, gak ada masalah. Itu chapter 3. Chapter keempat, itu kita ngomongin platform. Nah di tempat saya akan ngajarin pakai Trebelio. Anda bebas mau pakai platform apa aja, terserah. Karena ini fundamental yang saya ajarkan, platform itu bebas. Cuman karena saya punya Trebelio, saya ngajarinya pakai Trebelio. So, it's totally up to you, itu chapter keempat. Chapter kelima adalah kita ngomongin traffic. Gimana caranya menggunakan social media, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, dan yang lain-lain untuk membawa mereka masuk ke list Anda. So, the goal adalah social media itu teman Anda. Anda cari traffic di sana.
Tetapi jangan menaruh bisnis Anda di atas sosial media. It's dangerous ketika sosial medianya ada apa-apa. Kayak saya punya 500.000 Twitter followers. Hari ini nggak ngefek mau diapa-apain. Nggak ngefek gitu kan. So, pakai sosial media, bawa traffic itu masuk ke list Anda. Di sini Anda kelola. Kenalan, ngobrol, dan yang lain-lain. Edukasi mereka. Sampai akhirnya mereka beli. Nah, di sini kita baru jualan kayak gitu. So, kurang lebih kayak gitu. Itu kita lengkap banget kayak begitu. Itu seharga 2,8 juta. Nah, habis itu, Anda akan mendapatkan lagi komunitas, eksklusif komunitas, di mana Anda harus ngerjain PR. Jadi, please jangan join kalau Anda cuma mau materinya doang. Karena kagak ada gunanya. Anda harus ngerjain PR. Dan dibantu oleh tim saya. Nah, tim saya juga, tim saya juga digaji, man. It's not free, gitu kan. Jadi, ya, itu ada value-nya juga. 1,8 juta kita charge gitu. Karena kita assign 3 orang untuk bantuin Anda di situ. Jadi, kalau ada pertanyaan, silakan langsung diposting aja, nggak ada masalah. And then, Anda butuh platform. Jadi, Tribelio itu 1 bulan, itu 855.000. Oke? Dan yang terakhir adalah banyak orang bertanya kepada saya, kayak, dia email apa ya? Saya nggak biasa ngirim email, nulis email tuh kayak gimana sih? Nah, saya udah menyiapkan template email, jadi untuk Anda kirimkan, ada template emailnya, seharga 580.000. Ya, seharga 580.000. Jadi total semuanya 2,8 tambah 1,8 tambah 855 dan 580, totalnya adalah 6.035.000 rupiah. So, for me, Anda sudah 2 bulan ya di rumah aja. At least Anda sudah menghemat duit Grab lah, duit boba mungkin, duit kopi. Anda udah menghemat itu 2 bulan. Jadi harusnya Anda punya 2 option sih sebenarnya sih teman-teman di sini. Anda boleh tutup ini semua dan lupain semuanya pernah nonton video saya, maybe forget it, and hidup Anda akan kembali seperti sebelum nonton ini. Or at least Anda menyisihkan yang kemarin, duit kecil kemarin, dan mencoba, siapa tahu ini bisa membawa Anda menjadi passive income berikutnya. Who knows gitu. Oke, I believe you can do it. Karena kita sudah mulai banyak yang pecah telur. Cuma tadi ngobrol sama Di, saya akan ada special offer buat Anda. So it's really special offer buat Anda. Kita ada diskon 75%. Jadi Anda cukup untuk bayar 1,5 juta aja untuk dapetin semuanya itu. Mulai dari list building mastery, komunitas eksklusifnya, kemudian Tribelio-nya, kemudian email template. It's all hanya 1,5 juta aja. Jadi kalau sebulan 50.000 men sehari, it's really cheap. I believe you can do it. Kalau Anda pakai excuse ya nggak tahu lagi. It's you. Karena hidup kita, hidup Anda nggak ada yang ngatur hari ini. Baik atau enggak, Anda nggak ada yang ini. It's your call. Ya, it's your call gitu. Jadi kita lihat aja hidup 2 bulan terakhir ini hasilnya gimana. Nah, ini menarik nih. Kalau ada yang bergerak di usaha klinik, kira-kira bermanfaat nggak ya untuk ikut? Nah, pertanyaannya mungkin dibalik ya. Pasti ya harusnya sih. Pasti. Klinik, men. Apalagi klinik gitu ya. Apalagi kalau misalkan klinik kecantikan gitu kan. Nah, itu bisa. Bro, itu linknya mungkin di ini aja ya. Di pin. Di pin ya? Di pin. Gimana nah, kalau misalkan pin Anda tertarik untuk join, untuk belajar. Pertama kali nih ngepin nih. Belum pernah ngepin soalnya. Di slide aja ke pin gitu. So, klik link di situ untuk join sekarang juga. Oke. Nggak bisa ya, sorry. Agak-agak delay nih, bro. Oke. Ada linknya kan tadi soalnya kan. Nah, itu kalau nggak dipin. Paling bawah. Iya, ternyata ini naik terus sih. Makanya tadi saya send beberapa ya. Apakah harus punya bisnis dulu atau enggak nih, bro? Ada pertanyaan. No, jawabannya enggak. Karena saya mau mengajak Anda untuk belajar. Ya, kadang-kadang kalau orang sudah punya bisnis duluan, problemnya satu. Mereka memaksa produknya harus laku. Saya nggak mau itu. Saya maunya adalah Anda belajar, dapat skill-nya dulu. Kalau sudah bisa, habis itu Anda mau praktekkan skill ini di bisnis Anda, terserah. Atau malah siapa tahu Anda nemu bisnis baru, which is okay ya, nggak ada masalah gitu. Remember, waktu COVID kayak begini, ada bisnis yang terimpact secara negatif dan ada bisnis yang terimpact secara positif. Kalau kebetulan bisnis Anda terimpact secara negatif, maka Anda harus cari move cepetan ke bisnis yang terimpact secara positif. Jangan mempertahankan diri, ya bulan depan pasti selesai, Nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Daripada gitu, please take action. Buruan. Itu masuk ke bit.ly/lbm-d-special. Ya. Itu ada di komennya ya. Oke, nanti saya juga akan posting ini di postingan saya yang ada di IG post saya, jadi supaya teman-teman yang mau ikutan bisa langsung lihat. Nanti saya akan komen dan saya tap juga. Karena ternyata nggak bisa nih di saya. Ya tadi coba. Kita gitu? Nggak Kita atau di swap? Oh, oke, I found ya. Oke. Oke, bisa. Sorry. Oke, got it. Oke. Thank you. Gue belajar lagi nih. Wah, hal baru lagi nih. Thank you teman-teman ya. Jadi ini saya juga mau bilang bahwa
Bro Denny ini omong apa adanya, jadi Anda benar-benar belajar bagaimana Anda berpikir. Yang gue suka adalah setelah ngobrol sama Bro Denny, ada banyak hal yang gue harus mempertanyakan tentang apa yang gue percayain, dan itu banyak berubah. Gue thank you banget sama Bro Denny. Jadi makanya gue seneng banget kalau nggak belajar sama Bro Denny ini, pasti ada sesuatu yang kita bisa belajar. Dan buat teman-teman mungkin bertanya ya, apakah ini buat Anda, pertanyaannya balik lagi, seberapa Anda menikmati hari-hari ini. Kalau terlalu menikmati dan merasa fine-fine aja, ya udah. Tapi kalau merasa Anda, oh saya perlu belajar, ya belajarlah. Dan belajar sama orang yang udah praktek, udah punya modul, punya framework. Saya aja masih belajar. Jadi saya yakin bahwa Anda akan bisa kalau Anda juga tahu bahwa ini bermanfaat untuk Anda. Tanya why-nya kenapa. Itu juga ya. Oke. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa kemana nih, Bro? Terserah sih, mau ke kamu dulu boleh sih. Tanya ke kamu, habis itu lempar ke my team juga bisa sih. Oke. Jadi nanti mungkin bisa tanya ke saya juga boleh. Nanti abis gitu saya akan kasih ke timnya Tribelio ya. Mau 5 jam seperti ini pun nggak kerasa. Thank you ilmunya, Bro Denny. Wah, luar biasa. Ya, kalau teman-teman suka, kasih love yang banyak ya, supaya saya next time, Bro Denny mau tetap saya interview. Screenshot insight apa yang Anda dapat, Anda share ke teman-teman, biar teman-teman sama-sama belajar lah ya. Insight apa yang Anda dapatkan dari sesi sejam ini, dan please share ke teman-teman semua. Oke, di screenshot, habis itu ketik. Tulis apa, tag saya dan tag me. Thank you, teman-teman. Ya, dan saya bersyukur banget karena memang hari-hari ini teman-teman lihat bahwa ada orang-orang generous. Bro Denny ini boleh dibilang, kalau saya bilang orang kaya yang generous. Jadi Anda harus bersyukur dia mau bagi ilmunya. Banyak yang nggak mau bagi ilmunya. Kalau mau bagi ilmunya, ya tentunya ilmunya kan mahal. Anda belajar sekolah aja mahal banget. Sekarang sekolah malah dirumahin. Gimana nih? Nah, makanya belajar yang udah terbiasa dari rumah ya, yaitu Bro Denny. Bahkan kita sempat ngobrol ya, Bro. One day kita bakal lihat orang homeschool, dan ternyata bapak emaknya di homeschool juga nih, Bro. Itu juga sama. Nggak terlalu lama ya, kita ngobrol tuh kayak setahun. Nggak terlalu lama, betul. Nggak nyampe kali ya. Ya. Sekitar Maretan ya, tahun lalu ya. Maret atau Agustus ya. Ya, tahun lalu ya. Itu was very fast gitu ya. Jadi teman-teman jadi tahu bahwa hari ini Anda harus cepat belajar, cepat mempraktekkan. Jangan cuman tahu doang nggak cukup. Harus benar-benar praktek. Saya melihat perubahan terbesar saya ketika saya praktek. Jadi hari ini pun saya tadi langsung praktek. Pin komen 3 kali, 4 kali nggak berhasil, saya praktek. Nggak malu saya belajar. Kenapa? Karena buat saya, buat teman-teman juga. Ya. Jadi saya yakin bahwa Anda akan mendapatkan yang terbaik kalau Anda invest ke diri Anda. Jangan nanya investasi apa. Hari ini investasi Anda nggak belajar juga, bisa bodong. Itu yang bahaya. Tapi Anda investasi diri Anda. Gimana, Bro? Pernah lihat postinganku nggak, Di? Bahwa banyak orang kayaknya nggak rela untuk invest ke sesuatu yang mereka memang jarang pakai. Betul. Kalau biasa jarang dipakai, mereka akan ngerasa susah banget gitu untuk diinvest. Nanti nggak bisa atau bisa atau enggak, itu kan urusan inimu. bukan itu yang lain gitu kan. Karena materinya banyak yang pakai dan bisa. Kalau misalkan nggak bisa kan berarti something here gitu kan. Nah, itu makanya butuh bimbingan. Makanya ada komunitasnya gitu. Tapi kalau ada tahu bahwa kalau saya invest pasti saya pakai, ya invest merem. Tapi kalau tahu bahwa nggak pernah dipakai, ya nggak akan invest gitu aja. So that's my view. Dan ingat juga bahwa pengetahuan yang Anda dapetin hari ini setelah Anda belajar itu nggak akan hilang lagi. Kecuali mungkin ya ada marotak atau apa ya. Tapi pastinya besar gitu. Jadi Anda terbuka konteksnya ya. Itu. Gimana, Bro? Facebook beli Instagram di 2012, 1 billion, 15 triliun. Itu bukan beli fungsi aplikasi loh, itu beli database Instagram. Ya, betul. It's crazy gitu. Mereka beli 30 juta pengguna Instagram, dibeli oleh Facebook seharga $1 billion. Ya, with the team of course. Tapi bukan function dari apps-nya. Karena Facebook kalau cuma bikin function itu bisa banget. Snapchat aja dibeli nggak bisa. Dia bikin kok di Instagram, hilang langsung Snapchat kan? Hilang langsung, nggak ada trennya. Ya, udah nggak mau ditawar sama siapa-siapa. Dia mau beli database sebenarnya. Tapi begitu nggak dijual database-nya sama Snapchat, ya udah fungsinya di develop aja di Instagram. Jadi Facebook aja beli triliunan itu beli database-nya. Anda lihat sekarang Tokopedia dan yang lain-lain, ngomongnya sama. User saya 90 juta orang, merchant saya ada 6 juta orang. It's all database. Itu yang membuat mereka mahal nilainya. Ya, setuju gue, Bro. Memang itu adalah yang gue lihat teman-teman, kita cuma punya 20 detik nih. Jadi buat teman-teman yang memang mau belajar banyak lagi, seriusin